Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Ahmad Nurdin Hanafi dengan NIM 2024 07100088 dari Fakultas Agama Islam Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fahmul Makruh. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu model pembelajaran bahasa Arab yang efektif untuk meningkatkan skill berbicara Gen Z. Topik ini diambil dari makalah saya untuk mata kuliah Fahmul Makruh di bawah bimbingan dosen Dr. Halim Purnomo, MPDI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini ditunjukkan untuk wawasan kepada guru, mahasiswa, dan siapapun yang tertarik dengan pendidikan bahasa Arab, khususnya dalam meningkatkan keterampilan berbicara atau maharah kalam di kalangan generasi muda, yaitu generasi Z. Kita masuk latar belakang dan urgensi. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting, bukan hanya karena merupakan bahasa agama Islam dan Al-Quran, tetapi juga karena menjadi bahasa komunikasi internasional di banyak negara. Di Indonesia, bahasa Arab diajarkan di berbagai lembaga formal dan non-formal. Namun sayangnya, aspek keterampilan berbicara seringkali masih tertinggal dibandingkan keterampilan lainnya, khususnya pada generasi Z, generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga awal tahun 2010-an, yang hidup di tengah-tengah teknologi. Mereka terbiasa dengan kecepatan visualisasi dan interaksi cepat melalui media sosial. Namun, mereka juga dikenal cepat bosan dan kurang tertarik pada pembelajaran tradisional yang monoton. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merancang model pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan karakter Gen Z, agar mereka tidak mengerti teori, tetapi juga bisa aktif berbicara dengan percaya diri dalam bahasa Arab. Kita masuk ke karakteristik Gen Z dalam belajar bahasa Arab. Mari kita kenali dulu siapa itu Gen Z. Mereka adalah generasi digital yang sangat akrab dengan teknologi, multitasking, dan lebih suka belajar lewat video, infografis, dan aplikasi dalam konteks belajar bahasa Arab. Gen Z lebih menyukai pendekatan yang visual, interaktif, kontekstual, dan praktis. Mereka juga suka belajar secara kolaboratif, lebih suka diskusi daripada ceramah satu arah, dan sangat terbantu jika pembelajaran dikaitkan dengan dunia nyata mereka seperti vlog, podcast, atau media sosial. Dengan memahami karakteristik ini, guru dan lembaga pendidikan bisa menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan bagi mereka. Kemudian masuk ke permasalahan dan pengajaran maharah kalam. Meskipun teknologi sudah canggih, kenyataannya masih banyak siswa Gen Z yang kesulitan berbicara dalam bahasa Arab. Mengapa demikian? Ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama ada kurangnya kepercayaan diri, yang kedua keterbatasan kosakata, yang ketiga minimnya kesempatan praktik berbicara, yang keempat fokus pembelajaran yang hanya pada tata bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorof, dan yang terakhir, yang kelima, metode pengajar yang kaku dan monoton. Nah, siswa sering merasa takut salah, malu, atau bahkan tidak paham bagaimana mengaplikasikan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Padahal berbicara adalah keterampilan tertinggi dalam penguasaan bahasa Arab, karena menuntut spontanitas, pemahaman konteks, dan keberanian.
Kemudian masuk ke model pembelajaran yang efektif. Nah, mari kita bahas satu persatu model pembelajaran yang terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab di generasi Z. Yang pertama yaitu ada Communicative Language Taking atau disingkat menjadi CLT. CLT menekankan komunikasi nyata. Siswa dilatih untuk berbicara melalui dialog, diskusi, tanya jawab, dan role play. Tujuannya agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan ide, bukan hanya memahami strukturnya. Dan yang kedua, Project Based Learning atau BCBL. Siswa membuat proyek bahasa Arab seperti video vlog, wawancara, atau presentasi. Metode ini melatih mereka berpikir kreatif, menyusun narasi, dan berbicara di depan umum. Dengan ini, mereka tidak hanya belajar bahasa Arab, tetapi juga belajar public speaking. Nah, yang ketiga, ada Flipped Classroom. Siswa belajar materi teori di rumah lewat video, lalu di kelas digunakan untuk praktik. Misalnya, siswa menonton tentang perkenalan dalam bahasa Arab, lalu saat tatap muka langsung memperhatikannya dialog dengan temannya. Yang keempat, Text Based Language Taking atau TBLT. Siswa diberi tugas nyata, misalnya membuat laporan lisan, debat, presentasi, atau wawancara. Aktivitas ini membantu mereka berpikir kritis dan menyampaikan ide dengan runtut dalam bahasa Arab. Kemudian, yang kelima ada pemanfaatan teknologi. Aplikasi seperti Duolingo, vlog di YouTube, membuat podcast, dan bahkan chatbot AI bisa menjadi partner latihan berbicara. Gen Z yang sangat dekat dengan dunia digital akan lebih termotivasi dengan cara ini. Yang keenam, gamifikasi menggabungkan permainan dalam belajar seperti kuis berbahasa Arab, permainan peran dengan poin, atau tanggapan speaking harian akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang terakhir yaitu ketujuh, ada kolaborasi dan kontekstualisasi. Belajar bersama teman dalam kelompok, membuat skenario percakapan sehari-hari seperti di restoran, pasar, atau kampus, membuat bahasa Arab terasa hidup dan relevan. Kemudian kita masuk di solusi dan rekomendasi. Agar semua model ini berhasil, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Guru harus menjadi fasilitator yang peka, kreatif, terbuka terhadap teknologi. Lembaga pendidikan harus menyediakan infrastruktur seperti internet, media digital, dan pelatihan guru. Selain itu, di kurikulum bahasa Arab juga perlu dirombak. Jangan hanya menekankan teori, tetapi juga praktik lisan. Evaluasi pembelajaran juga perlu dibuat menyenangkan, seperti rekaman video, penilaian antar teman, dan jurnal refleksi. Kita juga bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya Arab, misalnya mempelajari ekspresi sopan santun, memperkenalkan diri dengan bahasa Arab, dan tata krama dalam budaya Arab, sehingga siswa bisa lebih paham konteks sosial penggunaan bahasa Arab. Dan jangan lupa, kita bisa melibatkan penatur asli lewat program pertukaran daring, bisa video call, atau bahkan menonton konten berbahasa Arab dari YouTube untuk memperkaya pelafalan dan wawasan budaya. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu penutup dan harapan saya. Dengan pendekatan yang tepat,
Pembelajaran bahasa Arab tidak hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Gen Z akan lebih percaya diri, aktif, dan kreatif dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Kuncinya adalah fleksibilitas, kreatif, dan teknologi. Mari kita wujudkan pembelajaran bahasa Arab yang hidup, dinamis, dan relevan di zaman sekarang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like dan share, tinggalkan komentar kalian dan kritik atau saran. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.